ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ومجتباه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلينا وعلى صالح عباد الله أما بعد فندعو الله kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa na'udzubika min ilmin la yanfa', dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa qalbin la yakhsha, hati yang tidak khusyuk, wa amalin la yurfa', amal yang tidak diangkat, tidak diterima, wa du'ain la yusma', doa yang tidak didengar, tidak dikabulkan, wa ainin la tadma', mata yang tidak menangis menyesali salah dan dosa, wa nafsin la tashba', dan jiwa yang tidak puas, tidak bersyukur atas nikmat dan karunia-Mu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, senang sekali kembali bertemu dengan panjenengan semuanya. Semoga sebagaimana kita dibersamakan di dunia ini, nanti kita dibersamakan juga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita akan mentadabburi sebagian dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan tadabbur dari surat Ali Imran yang kemarin sudah kita mulai dari ayat 100. Sekarang ayat 103. Di ayat 100 kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar jangan menuruti keinginan orang-orang ahli kita, yang mana mereka tidaklah menginginkan kepada kita kecuali menginginkan keburukan, mengharapkan kita kembali tersesat setelah kita mendapatkan petunjuk jalan yang benar dan lurus. Kemudian di ayat yang 101 di sini ada semacam keheranan. Apakah pantas kalian itu beriman kemudian menjadi kafir, sedangkan dibacakan kepada kalian firman-firman Allah dan di tengah-tengah kalian ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilanjutkan, barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, maksudnya beriman kepada Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sungguh telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Di ayat 102 ini perintah agar kita bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Kemarin masih ingat meliputi 3. Yang pertama, takwa itu adalah mentaati Allah, tidak bermaksiat kepadanya. Yang kedua, bersyukur atas nikmat Allah, tidak mengkufurinya. Yang ketiga, senantiasa mengingat Allah dan tidak melupakannya. Itu maksud dari bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Dan kita diperintahkan di sini agar terus-menerus bertakwa sampai kita didatangi kematian atau malakul maut, malaikat kematian, dan kita tetap di atas keadaan tersebut. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan muslim. Caranya bagaimana? Terus-menerus menjadi orang Islam yang menjalankan agamanya dengan baik. Insya Allah kita akan diwafatkan di atas kondisi tersebut. Selesai. Sekarang kita lanjutkan ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semuanya
bihablillah, kepada tali agama Allah. Kalian semuanya, yang jami'ah kalian semuanya, tanpa terkecuali. Wala tafarraqu, dan janganlah bercerai-berai atau berpecah belah. Di sini kita disuruh bersatu di atas apa? Di atas tali agama Allah Subhanahu wa taala. Dan memang itulah yang menyebabkan umat Islam bisa bersatu. Tatkala setiap orang berpegang teguhnya atau fanatiknya adalah kepada agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana sumbernya tiada lain tiada bukan adalah Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita akan bersatu. Lain halnya jika setiap orang atau setiap kelompok berpegang teguhnya atau fanatiknya kepada golongannya sendiri, ya. Golongannya sendiri, kelompoknya sendiri, atau gurunya sendiri, pondoknya sendiri. Kalau gini ceritanya nggak ada selesainya, ya. Nggak bisa menyatukan. Yang bisa menyatukan kita adalah sesuatu yang berhasil menyatukan kaum muslimin di generasi awal, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dari siapapun kebenaran itu datang, ya, maka kita harus menerimanya. Ya, jadi yang didengar itu bukan karena ketokohannya atau karena ketenarannya atau karena kepiawaiannya dalam berretorika atau berceramah, tapi seseorang itu diambil ilmunya karena keberpegang teguhannya kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa mendasari perkara-perkara agama yang dia sampaikan dengan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah semacam tali pengikatnya agar ajaran agama ini tetap utuh sebagaimana asal mula datangnya. Kalau sudah nggak diikat dengan dua ini, maka kita bisa tersesat jalan. Makanya sebagian ulama mengatakan man faraqad dalil dhallas sabil. Barang siapa menyelisihi dalil, maka dia akan tersesat jalan. Kita lanjutkan. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian, yaitu tatkala kalian dahulunya saling bermusuhan. Dulu di masa jahiliyah, kabilah Arab ini saling bermusuhan, bahkan saling berperang. Jadi fanatisme golongan atau asabiyah, ya, itu sangat kuat sekali, ya. Perkara-perkara yang sebetulnya kecil yang masih bisa didiskusikan baik-baik itu bisa memicu pertempuran di tengah-tengah mereka. Bukan masalah-masalah yang besar, bahkan yang kecil pun bisa bikin tawuran. Namun setelah datangnya Islam, fa'alafa baina qulubikum. Lalu Allah menyatukan hati kalian di atas apa? Di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada suku, ya, suku di Madinah itu yang berperang itu sudah turun temurun. Jadi perangnya itu sudah turun temurun, enggak mari-mari. Kalau enggak salah suku Aus dan suku Khazraj kalau enggak salah. Kemudian dengan datangnya Nabi SAW, ya, ke Madinah, beliau berhasil menyatukan dua kabilah yang asalnya bertikai ini, ya, dan bersatu di atas keislaman. Bersatu hatinya, saling mencintai, saling mengasihi, yang itu seolah-olah nggak mungkin terjadi. Ya, kalau lihat sejarahnya kayak nggak mungkin itu bisa terrealisasi. Namun ternyata bisa disatukan. Dengan apa? Dengan Islam. Ya, dengan Islam, dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelanjutannya, faasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lalu kalian dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala menjadi bersaudara. Bersaudara. Kita sekarang ini menjadi saudara. Saudara apa?
saudara seagama. Ya, saudara seagama. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya seluruh orang beriman itu adalah saudara. Jadi kita ini seperti satu bangunan yang antara satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Ini bangunan ini semuanya penting, ya, semuanya penting. Gak ada yang tidak penting. Kalau di masjid ini takmirnya penting, ya. Kemudian Mas Arman yang nganu kamera ini juga penting, ya. Ibu-ibu penting, bapak-bapak penting, anak-anaknya juga penting, kan nanti menjadi estafet penerus kita kan. Ya. Kemudian yang bagian bersih-bersih itu penting. Boleh jadi ada tukang parkirnya penting, ada satpamnya penting, kita semuanya penting. Ya. Tidak ada satupun yang remeh di antara kita. Bahkan mungkin orang-orang itu mengatakan imamnya penting, ya, imamnya penting. Ya. Tapi saya mengatakan makmumnya juga penting. Ale ono imamnya kan makmumnya ya Allah. Begitu juga ada makmumnya nggak ada imamnya juga tolak-tolak kayaknya sopo imam. Jadi semuanya penting. Ya. Jadi kita nggak boleh meremehkan satu sama lain, merasa dirinya yang paling penting, ya, yang paling berperan. Jangan. Bapak-bapak penting, ibu-ibu juga penting. Dan jangan sampai bapak-bapak merasa yang paling repot, ya, paling capek di rumah tangga itu, karena ibu-ibu juga sama-sama repot, sama-sama capek. Kalau nggak percaya coba ditinggal ibu-ibunya kemana begitu selama 1 pekan, ya. Jadi dengan masaknya itu dari hari pertama sampai hari ke-7 masak mie terus, gimana? Mie, kerupuk, ya, kemudian apa lagi? Telur, itu bisanya itu aja. Baru merasakan betapa berharganya ada istri di rumah. Umba-umba dewe, mepeni dewe, nyetrika dewe, dan sebagainya. Belum lagi kalau di situ ditinggali anak-anak terus jenengan ngerawat anak-anak, itu akan merasakan betapa repotnya ibu-ibu di rumah. Jadi semuanya penting, ya, semuanya penting. Dan semoga kita bisa saling menguatkan satu sama lain sebagaimana bangunan ini saling menguatkan, saling memperindah satu sama lain. Ini ada pondasinya, kemudian ada apa namanya? Slup-slupnya, ada apa namanya? Beton bertulang, apa namanya? Cor, ya, ada cornya, ada mungkin ada pasirnya, ada semennya, ada apa lagi? Ada air juga, ya. Kemudian ada kata dibiarkan dalam kondisi nggak dipelur, nggak dikasih keramik semacam ini, apakah terlihat elok di mata? Tentunya tidak. Lampunya, proyektornya, semuanya penting, ya. Semuanya penting. Antara yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Kalau bisa kita menjadi orang Islam yang semacam itu. Jadi saling melengkapi satu sama lain. Tiap orang itu punya kelebihannya masing-masing, ya. Tiap orang punya kelebihannya masing-masing. Jangan sibuk dengan kekurangan seseorang, sibuklah dengan kebaikannya. Karena kalau kita sibuk dengan keburukannya, kita nggak dapat keuntungan apapun, ya. Kecuali boleh jadi kita menjadi orang yang suka rasan-rasan, ya. Tapi kalau kita sibuk dengan kebaikannya, kita akan terinspirasi agar kita bisa sebaik orang tersebut, ya. Kita lanjut. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Dan kalian dulu telah berada di tepi jurang api neraka, ya. Dulunya kan kafir ini. Dulunya kafir. Kemudian fa'anqadhakum minha. Lalu Allah menyelamatkan kalian darinya, dari tepi jurang api neraka. Jadi sudah di tepi, ini jurang, berada di tepian, tinggal masuk saja. Tinggal terperosok di jurang api neraka tersebut. Tapi datang agama Islam, Allah menyelamatkan mereka dari kematian dalam kondisi kafir tersebut. Kita pun sama, boleh jadi kita dahulunya banyak melakukan dosa atau perbuatan maksiat di masa lalu kita. Kemudian sekarang Allah memberi kita hidayah, rajin ke masjid, sholat 5 waktu berjamaah, kemudian sudah menambah sholat 5 waktunya dengan sholat sunnah, kemudian rajin baca Al-Quran, kemudian hadir di majelis ilmu semacam ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat-ingat nikmat ini adalah nikmat yang sangat agung. Dulu kalau lihat masa muda kita, boleh jadi kayak kita kalau mati dalam kondisi itu kita bakal jadi ahli neraka. Ternyata Allah nyelamatin kita, ya, diberi hidayah untuk bisa menjadi orang yang
bangkit semangatnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat-ingat ini, ya. Jangan sampai nikmat ini hilang gara-gara kita tidak mensyukurinya. Ya. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian mendapatkan petunjuk. Di sini petunjuknya adalah petunjuk agar kita bersyukur, kemudian petunjuk agar kita berpegang teguh kepada tali agama Allah, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di ayat berikutnya ini adalah bagaimana agar itu bisa terrealisasi, bisa menjadi lengkap dan sempurna, adalah ayat yang dulu pernah kita bahas. Wal takum minkum ummah. Hendaklah ada di antara kalian sekelompok orang, ya, yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan, baik dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah, maupun dalam urusan muamalah atau al-akhlaqul karimah. Wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada kemakrufan, segala perkara yang dianggap baik oleh syariat dan juga akal yang sehat. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran, segala perkara yang dianggap buruk oleh syariat dan juga akal sehat. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Selesai tadabburnya, sekarang kita akan melanjutkan tahsin. Tahsin itu hassana yuhassinu tahsinan, berusaha membaguskan atau mengindahkan bacaan Al-Quran. Tahsin Al-Quran berarti kita berusaha membaguskan kualitas bacaan Al-Quran kita. Kita sudah sampai di surat Quraisy. Surat Quraisy. Insya Allah jenengan sudah hafal ini dari SD, iya kah? Hafal dari SD. Cuma waktu itu kalau membaca itu nggak lihat tulisan, pokok melok gitu aja. Akhirnya biasanya ada huruf-huruf yang salah makhrajnya atau ada panjang pendeknya yang tidak sesuai. Sekarang kita mencoba memperbaikinya bersama-sama. Saya dulu, lalu ditirukan setelahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, tidak perlu terlampau panjang mat tabi'iynya. Mat tabi'i itu 2 harokat atau 2 ketukan. 2 harokat itu seperti fathah tambah fathah, a tambah a jadinya a. Cuma gitu aja. Misalkan yang ini tadi, a'udzu billahi, itu mat tabi'i. Billahi tidak boleh a'udzu billahi, itu kepanjangan, ya. Minasyaitoni, kepanjangan, harusnya minasyaitoni, segitu aja, ya, segitu aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau yang ar-rajim itu boleh panjang, karena itu bukan mat tabi'i tapi mat arid lis sukun. Boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Jadi dibaca ar-rajim, benar. Dibaca ar-rajim, benar. Dibaca ar-rajim juga benar. Ya. Saya kalau baca ar-rajim ngadep ke bawah, nggak berani ngadep ke jenengan. Kenapa? Karena artinya terkutuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lagu pertama naik, lagu kedua datar, lagu ketiga
turun. Li'ilafi Quraisy. Nah, ini hurufnya huruf shin. Titik 3 ini berarti huruf shin. Sumber suaranya atau makhrajnya dari tengah lidah. Misalkan ini lidah ya. Bagian tengahnya ini menjadi pusat desisnya. Kemudian anginnya menyebar ke seluruh rongga mulut. Ini terasa seluruh rongga mulut ini terasa ada angin yang berhembus. Shashishubash. Sama? Ya, lagi. Nah, kita coba lagi. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Coba sekarang jenengan baca 3 lagu. 1, 2, 3. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Saya potong-potong biar makhrajnya pas. Ditirukan ilafihim rihlata. Ini pakai ha ya, pakai ha. Rihlata syita'i. Seperti tadi ya, pakai sha, shi, shu. Bukan rihlatas sita'i si, tapi shi ya. Rihlatash shita'i. Sekarang huruf shad ya, huruf shad bukan huruf shin. Nah, kalau shad di ujung shad. Was-sayf. Lidahnya ke belakang gigi sari bawah ya, lidahnya ke belakang gigi sari bawah. Kemudian suaranya keluar dari rongga yang ada di atasnya, di rongga antara gigi sari atas dan bawah. Kemudian saat membaca shad, lidahnya itu terangkat, ya, terangkat. Untuk sementara bisa dibantu mencucu untuk sementara. So, ada siul seperti siulnya burung. So, coba. Jangan begini, jangan sho, ya, bukan sho tapi di ujung. Tenang dulu, biar suaranya gak tutup. So. Si, su, bas, so, si, su, bas. Kecilkan ya, kecilkan. Pusatnya di ujung. So, si, su, bas. Ya. Was-sayf. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إلافهم رحلة الشتاء والصيف. Sekarang kayak tadi, baca 3 nada, naik, datar, turun. Silakan. Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Ilafihim
رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Ada naik datar turunnya. فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت bersama tiga nada. فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت. Habis ini ambil napas yang banyak karena agak panjang. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من Ya, ini terjadi perpecahan di antara kita ini. Tenang dulu, kita potong-potong dulu ya. Alladzi at'amahum Ini pantulan to'nya bukan ata ya, bukan ata tapi ato. Suara o, ato gitu ya. Alladzi at'amahum pantulannya dibebaskan, jangan ditahan seperti ini. At'amahum, jangan bebaskan. At'ama, ya. At'ama. Lagi, 1, 2, 3. At'amahum min. Jadi ini ada mim bertemu apa? Mim. Jadi nanti tiap kali jangan ngaji ada mim sukun bertemu mim dengungkan yang lama ya. Mim sukun bertemu mim dengungkan yang lama. Begitu juga ada mim bertemu ba. Mim bertemu ba dengungkan yang lama. Kalau ada mim bertemu semua huruf selain mim dan ba, diapakan? Dijelaskan, enggak usah dengung. Gampang ingat-ingatnya. Mim sukun bertemu mim atau bertemu ba didengungkan. Kalau mim sukun bertemu semua huruf hijaiyah selain mim dan ba, diapakan? Dijelaskan. Cuma ngapakan 2 huruf berarti? Ngapakan apa? Mim dan ba saja. Tinggal dilihat depannya. Oh, mim berarti nengung. Oh, ba berarti nengung. Oh, bukan mim, bukan ba berarti pasti jelas. Begitu, ya. Contohnya apa? Tadi kita ketemu ini. Ilafihim. Kan mim sukun ini. Ketemu apa? Ketemu ro. Gak usah nengung tadi. Ilafihim rihlata. Begitu. Kalau nengung tambah salah. Ya. Yang barusan, ini waktunya nengung. Jadi gak boleh begini. At'amahum min. Itu salah. At'amahum min. Berarti gak nengung. Harusnya. At'amahum min. Bersama. Ya, ingat-ingat ya, ingat-ingat. Miju'in. Nah, kalau ini namanya samar, ya, ikhfa bukan dengung. Suaranya samar, tanwinnya, maaf, nun sukunnya itu menjadi suara yang samar disertai persiapan huruf yang kedua. Huruf keduanya di sini jim, berarti suara samarnya di tengah.
Min, kan jim itu dari tengah lidah. Min ju'in. Coba. Ya. Min ju'in wa amanahum. Nah, ini ada tanwin bertemu waw. Ya, tanwin bertemu waw itu dibaca dengung. Nun sukun atau tanwin bertemu ya, nun, mim atau waw. Rumusnya yanmu, yanmu, ya, nun, mim, waw itu dibaca dengung. Masuk disertai dengung. Min ju'in, ini namanya masuk. Ju'in. Terus ju'in wa amanahum itu berarti didengungkan. Habis masuk dengung. Umumnya orang kalau baca cuma masuk saja, tapi nggak ada dengungnya. Contohnya misalkan ayat kursi, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Umumnya demikian, umumnya. Harusnya la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Begitu. Jadi kita kalau kalau beragama jangan ngikuti umumnya orang ya. Kalau umumnya orang itu belum tentu benar. Umumnya orang itu belum tentu benar. Bukankah umumnya orang itu tidak sholat? Iya enggak? Berarti apa sing benar itu sing enggak sholat? Ya enggak. Ya. Yang dilihat itu yang sesuai dengan kaidah, ya, yang sesuai dengan syariat Allah, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah itu yang benar. Jangan sampai lihat umumnya orang. Umumnya wong ini kok lek maca ya wis tak melok. Jangan, ya. Jangan. Harusnya dengung. Ju'in wa amanahum. Sama? Bibirnya sambil mencucu, benar-benar waw yang ditahan. Ju'in wa amanahum. Masih ada dengung satu lagi. Jadi ini banyak dengungnya. Wa amanahum min khawf. Yang tadi mim bertemu mim, ya, mim bertemu mim akan dengung, ya. Dan saya baca lagi, nanti konsentrasi ya, karena banyak dengungnya ini. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. 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 Ini jenengan asli kuat atau nguat-nguat no? Tubuhnya yang tegak ya, tubuhnya yang tegak biar paru-parunya bisa nampung udara yang banyak. Jangan mungkruk. Ya, yang tadi masih mungkruk sekarang tegak biar kuat ya. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Ya, kita baca 3 nada yang ini. 1, 2, 3. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf.
Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Sekarang saya baca sendiri, jangan ditirukan ya, jangan ditirukan. Saya baca sendiri dari awal sampai akhir, nanti setelah itu baru panjenengan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله lagi lanya terlalu panjang. Terus. Turun. Alladzi masih belum kompak ya. Emang ini agak susah karena banyak dengung-dengungnya. Dikontrol nanti. Ikuti ketukan tangan saya biar pas. 1, 2, 3. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Cukup. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Nanti jika memungkinkan, kita akan bahas apa yang ditanyakan oleh Pak Andi kemarin mengenai bisakah teman kita di dunia mensyafaati kita di akhirat. Jawabannya adalah bisa. Ya. Orang tua bisa nyafaati anaknya, anaknya bisa nyafaati orang tuanya. Jadi dengan bisa mensyafaati tetangganya, teman ngajinya, teman kerjanya, dan macam-macam ya, macam-macam. Intinya orang beriman tuh bisa mensyafaati, tapi syafaatnya harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan mutlak bisa nyafaati, namun karena dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang itu kita taruh di akhir nanti. Semoga waktunya cukup. Kita akan bahas beberapa keutamaan dari menuntut ilmu. Ini sebagai kelanjutan dari hadis yang berbunyi man ghada ilal masjidi, barang siapa yang di pagi hari berangkat menuju ke masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan, dia tidak menghendaki atau meniatkan kecuali dalam rangka mempelajari kebaikan, au yu'allimahu atau mengajarkan kebaikan, kana lahu ka ajri hajjin taman hajjatu, maka dia memperoleh pahala seperti pahala haji yang sempurna hajinya. Itu keutamaan hadir di majelis ilmu. Nah, biar semakin semangat, kemarin saya cantumkan beberapa hadis ya, dan juga perkataan ulama. Sekarang kita sudah sampai di nomor yang ke-6. Qala al-Imamu Ahmadu ibnu Hanbal rahimahullah. Berkatalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau seorang imam
yang mana beliau menghafal 1 juta hadis. Ya, 1 juta hadis. Ini muridnya Imam Syafi'i. Ya. Beliau muridnya Imam Syafi'i. Tapi kepakaran ilmu hadisnya melampaui Imam Syafi'i. Ya, muridnya Imam Syafi'i. Jadi berguru masalah fikih ya kepada Imam Syafi'i. Bagaimana caranya memahami Al-Quran, bagaimana caranya memahami hadis. Gurunya beliau adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i itu kan asalnya di Irak ya, di Baghdad. Kemudian beliau itu hijrah ke Mesir. Beliau mengatakan, aku meninggalkan kota Baghdad ya, dan tidak ada satupun orang yang lebih alim, ya, lebih berilmu, lebih warok, lebih hati-hati dalam urusan agama melebihi Ahmad bin Hanbal. Jadi itu pengakuan dari sang guru atas muridnya yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Ini orang yang paling berilmu se-Irak begitu ya. Beliau tidak meninggalkan Baghdad ya, kecuali beliaulah orang yang paling berilmu ya. Begitu juga Imam Ahmad ini sangat mengidolakan gurunya yaitu Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan tentunya beliau mengatakan ini dengan keilmuan beliau yang sangat luar biasa, paham Al-Quran, paham hadis, hafal Al-Quran, hafal hadis. Jadi kalau zaman dahulu disebut Al-Hafidh itu bukan cuma hafal Quran, tapi hafal Al-Quran, kemudian ngerti segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Al-Quran, asbabun nuzulnya ngerti, tafsirnya ngerti, hukum-hukumnya ngerti semuanya ya. Kemudian kalau hafal hadis itu hafal beserta sanadnya ya. Sanadnya itu mata rantai pembawa hadis tersebut sampai ke Rasulullah SAW dan juga ngerti maksudnya itu apa, itu baru dapat gelar Al-Hafidh ya. Dan ini hafalannya bersifat hafalan yang mutkin, anti berebet ya, anti berebet. Kapanpun dibutuhkan hadisnya, kapanpun dibutuhkan ayatnya, langsung keluar nerocos tanpa berebet ya. Gak ada eling-eling disik begitu ya. Gak ada eling-eling disik karena keliru nih ya. Itu kecerdasan yang sangat luar biasa tentunya. Beliau mengatakan ilmu itu ya, la ya'diluhu syai'un, tidak ada sesuatu pun yang bisa menandinginya, liman sohat niyatuhu, bagi orang yang benar niatannya. Jadi menyibukkan diri dengan ilmu ya, entah itu belajar, entah itu mengajar, itu enggak ada tandingannya ya. Pahalanya itu enggak ada tandingannya. Bagi siapa? Bagi orang yang niatannya benar. Jadi kalau ditanya apa niatan yang benar dalam menuntut ilmu, kira-kira jawabnya gimana? Kan jadi PR tersendiri itu ya, makanya saya cantumkan apa saja yang termasuk niatan yang benar dalam belajar. Nah, sekarang kita bahas ini. Minan niyatis sahihah fi thalabil ilm, termasuk di antara niat-niat yang benar, tujuan-tujuan yang benar dalam menuntut ilmu. Yang pertama, ikhlasun niyyah lillahi ta'ala, memurnikan niat semata-mata karena Allah Ta'ala. Jadi jangan niatnya seperti ini ya, majelis ilmu ini niatkan karena Allah. Jangan diniati biar dianggap soleh atau dianggap solihah, atau mungkin sungkan sama Pak Takmir atau sungkan sama temannya. Jangan ya. Niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. An yakuna talabul ilm khalisan lillahi azza wa jalla. Maksudnya adalah hendaknya niatan dalam menuntut ilmunya itu ikhlas, murni, tidak bercampur. Ini enggak murni ya, enggak murni karena dikasih kopi sama gula ya. Yang murni yang ini. Mana tadi? Ini murni ya, tidak bercampur apapun ya. Niatan kita pastikan seperti air ini, air bening ini. Kadang disebut air putih, padahal warnanya tidak putih. Ini air bening, sebening air ini. Enggak kecampuran niatan apa-apa, murni untuk Allah, itu ikhlas. Jadi kan biasanya sering mendengar kalimat semacam ini, sudah diikhlaskan saja, ya, gitu. Benar ya? Orang kena musibah terus dikatakan udah ikhlaskan saja. Itu sebetulnya kalimatnya tidak tepat. Yang tepat apa? Sudah relakan saja, begitu. Karena ikhlas bukan itu maknanya. Ikhlas itu kita beribadah semata-mata karena Allah, itu ikhlas.
Kalau yang itu orang ditinggal meninggal atau kena musibah, kemalingan atau apa, itu bukan ikhlaskan saja tapi udah relakan saja. Relakan saja, itu sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala yang berlaku atas para hambanya. Paham nggih? Jadi nanti kalau misalkan takziah atau apa, jangan pakai kata ikhlaskan saja, tapi apa? Dah, relakan saja. Yang sabar, yang tabah begitu. Ya. Baik, kita lanjut. La li syai'in minad dunya, bukan untuk sesuatu dari dunia. Awis syuhrah, atau untuk ketenaran. Awil mansib, atau untuk kedudukan. Ya. Jadi bukan nyari dunia, bukan nyari ketenaran, bukan nyari kedudukan. Wa innama raubatan fi ridallah subhanahu wa ta'ala. Namun semata-mata menginginkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita cari di sini nyari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara jalan yang bikin Allah jadi ridho kepada kita. Kan kita sudah bahas hadis-hadis sebelumnya itu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, dijadikan pinter atau paham dalam urusan agama. Nah, kalau paham agama kan otomatis itu bisa menjadikan seseorang taat kepada Rabbnya, dan itu bisa mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ada di kitab Hadis Arba'in Nawawi juga. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung niat. Tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang hanya memperoleh apa yang dia niatkan. Kalau niatannya karena Allah, maka dia dapat. Tapi kalau niatannya campur, ya karena Allah, ya karena manusia, dia nggak dapat apapun. Apalagi kalau murni karena manusia, dia tidak akan mendapatkan apapun. Karena Nabi pernah ditanya masalah ini. Jadi ada sahabat yang bertanya, ara'aita rajulan ghaza lil ajri wad dzikri. Bagaimana menurutmu hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ada seseorang yang berjihad fisabilillah, perang, ya, perang, taruhannya apa? Nyawa, taruhannya nyawa, ya, perang. Zaman dulu perangnya itu lebih mengerikan daripada sekarang. Dulu itu kan bacoan, ya. Bacoan bawa pedang, bawa tombak, bawa anak panah, bawa ya senjata-senjata yang sifatnya itu kalau mengenai tubuh itu lebih mengerikan. Kalau sekarang kan orang kena tembak tahu-tahu ngeblak, tapi kan enggak seperti yang dulu. Kalau dulu bisa tangannya putus, ya, ususnya amburadul, bisa kepalanya gelundung, kalau gitu kan gitu, ya. Ini perang. Dia melakukannya dalam rangka mencari pahala dan mencari nama. Itu ditanyakan kepada Nabi. Jadi dia kepingin dapat pahala dari Allah plus tenar di tengah kaumnya, dianggap sebagai pahlawan, dianggap sebagai jagoan, atau mungkin namanya nanti tertulis di buku sejarah misalkan. Kata beliau, la syai'a lahu, dia tidak dapat apapun. Tidak dapat apapun. Kenapa? Gara-gara ada tambahan niat tadi itu. Niatan bukan karena Allah, yaitu ingin terkenal, ingin dipuji sama manusia. Kemudian fa'ada thalatha marat. Orang yang tadi, ya, tanya sampai 3 kali. Dia seolah-olah gak percaya, ya. Ini sudah taruhan nyawa, taruhan jiwa dan raga, ya. Masa gak dapat apapun? Tanya sampai 3 kali. Tiap kali bertanya, beliau menjawab, la syai'a lahu, dia tidak dapat apapun. Dia tidak dapat apapun di akhirat maksudnya. Kalau di dunia boleh jadi dia akhirnya terkenal, ya. Boleh jadi dia terkenal. Kemudian beliau bersabda, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhuhu. Sesungguhnya Allah tidak menerima satu amal soleh atau ibadah kecuali yang dilakukan semata-mata ikhlas karena Allah. Jadi jangan niatnya jangan bercabang, ya, jangan bercabang. Pastikan cuma satu, yaitu nyari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya cari pahala boleh apa enggak? Boleh. Niatnya cari surga boleh apa enggak? Boleh. Niatnya nyari derajat yang tinggi di sisi Allah boleh apa enggak? Boleh. Itu semuanya masih masuk kategori ikhlas karena Allah. Karena itu memang janji-janjinya Allah dalam Al-Qur'an, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan terkecoh dengan sebagian orang yang mengatakan demikian. Ini enggak benar, ya. Ada yang mengatakan begini, ya Allah, jika aku beramal soleh karena menginginkan surga, masukkan aku ke neraka. Ini
salah semacam ini. Ya. Ini salah. Ya. Doa macam apa itu? Ya. Allah sendiri yang memotivasi hamba-hambanya untuk beriman dan beramal soleh dan dijanjikan surga. Jadi nggak apa-apa kita beramal soleh, memang kita ingin masuk surga, nggak apa-apa. Allah kasih itu memang. Ya. Jangan sampai doa kayak gitu ya, bahaya. Doanya bahaya. Maksudnya itu ingin menunjukkan betapa ikhlasnya dirinya. Jika memang saya beramal soleh karena menginginkan surga, ya, masukkan aku ke neraka. Kok gitu doanya? Ya. Jangan. Ya. Kita lanjutkan. Niatan yang kedua, raf'ul jahli anin nafsi. Yang pertama, niatannya ikhlas karena Allah. Yang kedua sekarang, mengangkat kebodohan dari dirinya. Ya. Jadi kita ini dilahirkan dalam kondisi pintar apa bodoh? Bodoh, semuanya bodoh. Kemudian belajar sampai akhirnya ngerti macam-macam. Ya. Cuma umumnya manusia sibuk belajar dunia, kemudian kurang menyempatkan waktu untuk belajar akhirat. Ya. Ya, semoga kita termasuk yang imbang, belajar ilmu dunia dan juga ilmu akhirat. Orang pengen bahagia di dunia, belajar ilmu dunia. Tapi dunia itu sementara. Ya. Kemudian orang pengen bahagia di akhirat, harus belajar ilmu akhirat. Dan akhirat itu selamanya. Ya. Harusnya durasi belajarnya lebih banyak yang untuk dunia apa untuk akhirat. Harusnya begitu, ya. Harusnya begitu. Tapi dulu kita belajar di sekolah, pelajaran agamanya 2 jam. Ya. 2 jam itu 2 jam pelajaran itu enggak benar-benar 2 jam 120 menit. Berapa menit? 90 menit. Ya. Itu belum kalau gurunya enggak masuk. Ya. Belum kalau gurunya kalau ngajar cuma coba dibuka halaman sekian, dikerjakan halaman sekian. Aduh, repot kalau kena guru yang kayak gini. Ya. Muridnya disuruh belajar sendiri begitu. Ya. Semoga Allah mengampuni kita. Ya. Kita lanjutkan. Antakuna niyah fi talabil ilmi raf'al jahli ani nafsi. Hendaknya niatan dalam menuntut ilmu adalah mengangkat kebodohan dari diri bihaitsu yata'allamul insanu, dengan cara seorang insan itu belajar ma yusahhihu bihi aqidatahu, mempelajari sesuatu yang bisa memperbaiki akidahnya atau keyakinannya, keimanannya, wa ibadatahu, dan memperbaiki ibadahnya. Salatnya tadi benar, wudhunya tadi benar, salatnya tadi benar, maca Qur'annya tadi benar. Jadi dia harus belajar itu. Wa muamalatihi, dan juga muamalahnya jadi benar. Ya. Muamalahnya hubungannya dengan sesama jadi benar. Kemudian kalau misalkan dia bertransaksi jual beli, transaksinya benar. Kalau dia punya harta dan sudah wajib dikeluarkan zakatnya, benar. Segala sesuatunya jadi benar karena dia melandasinya dengan ilmu. Kemudian wifqa syariatillah, sesuai dengan syariat Allah. Jadi akidahnya sesuai dengan syariat Allah, ibadahnya sesuai dengan syariat Allah, muamalahnya sesuai dengan syariat Allah. Jadi tolak ukur benar tidaknya satu akidah, ibadah atau muamalah adalah cocok apa tidak dengan syariatnya Allah yang disampaikan melalui Rasulnya. Jika tidak cocok, maka berarti itu tidak benar. Tidak benar. Yang ketiga, raf'ul jahli anil akharin, mengangkat kebodohan dari orang lain. Yang tadi dari siapa? Mengangkat kebodohannya dari diri sendiri. Yang sekarang mengangkat kebodohan dari orang lain. Niyatu ifadatin nas, niat memberi faedah kepada manusia, kepada orang lain, wa ta'limuhum umura dinihim wa dunyahum, mengajari mereka perkara-perkara agama mereka dan dunia mereka. Jadi belajar niatannya bukan hanya untuk diamalkan sendiri, ya, tapi juga untuk ditularkan kepada orang lain. Li'anna min a'zami abwabil khairi, karena termasuk di antara pintu-pintu kebaikan yang paling agung, huwa ta'limul ilm, adalah mengajarkan ilmu, wa nashruhu bainan nas, dan menyebarluaskannya di tengah-tengah umat manusia. Ini termasuk pintu kebaikan yang paling agung dulu, karena kita sudah belajar itu, ya. Setiap kebaikan yang diamalkan orang lain gara-gara kita dapat apanya? Dapat pahalanya, ya, dapat pahalanya. Jadi yang sering ajak-ajak kebaikan, ya. Jangan aku diarani sok suci. Jangan, ya, jangan.
Kita melakukannya karena ini perintah Nabi, bukan karena sok suci. Ya, kita mengajak kepada kebaikan, sementara kita sendiri juga berjuang untuk melakukan kebaikan tersebut. Gitu. Dan jangan kalau ada yang nasihati juga jangan awakmu sok suci awakmu, jangan begitu. Ya, itu adalah kalimat yang dulu dipakai oleh kaumnya Nabi Lut untuk membosi Nabi Lut dan para pengikutnya. وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ. Tidaklah jawaban kaumnya kepada Nabi Lut dan kaumnya kecuali usir mereka dari negeri kalian. Jadi diusir. Nabi Lut ngajak baik, ya, nuturi baik, tapi jawaban kaumnya adalah pengusiran. Innahum unasun yatatahharun. Mereka ini adalah manusia-manusia yang sok suci. Ya. Nabi Lut dan pengikutnya dianggap manusia yang sok suci. Di zaman sekarang apa ada orang yang kayak gini? Ada, ya, ada. Mungkin kalimatnya sedikit berbeda, akan tetapi maksudnya sama. Jadi sejarah itu senantiasa berulang. Kemungkaran-kemungkaran yang terjadi pada umat-umat sebelumnya itu bakal terjadi pada umat-umat setelahnya. Boleh jadi bentuknya beda, tapi sebetulnya itu serupa. Sebetulnya serupa. Sekarang kita bahas hadis Nabi yang mendasarinya. Qala Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar dan mengajarkannya. Belajar itu sudah baik, ya, belajar itu sudah baik. Tapi kalau ditularkan itu menjadi lebih baik lagi, jadi sempurna. Kenapa? Karena kalau dia belajar untuk dirinya, pahalanya mandek di dirinya. Tiap kali baca Al-Qur'an benar, dia dapat pahala. Tapi kalau dia tularkan, tiap kali ada orang baca Al-Qur'an bacaannya benar, itu jenengan dapat pahala juga. Misalkan ini tadi kita ajak belajar surat apa tadi? Surat Quraisy misalkan. Jenengan jumlahnya misalkan 200 orang. Kemudian dari 200 orang ini baca Al-Quran surat Quraisy benar semuanya. Saya dapat pahala apa enggak? Dapat pahala, ya, dapat pahala. Bahkan walaupun saya sedang tidur ngorok di rumah, tapi saya enggak ngorok. Silakan tanya istri saya. Saya enggak ngorok. Saya tidur ngorok misalkan, ya. Pahalanya ngalir ketika jenengan membaca surat Quraisy. Tapi jenengan enggak usah khawatir, kok pahalaku diambil Ustaz Sulaiman. Enggak, tidak hangus pahalanya. Jenengan dapat pahala jenengan, tapi saya dapat kopiannya. Jadi pahala jenengan tidak hilang, tetap dapat, ya, tetap dapat utuh, tidak dikurangi sedikit pun. Cuma yang berjasa untuk itu ikut dapat pahalanya. Terus gimana yang ini nyumbang proyektor ini? Ya dapat pahalanya juga, ya. Bukan cuma yang ngajar aja. Tadi kan ngajarnya jadi berlangsung sempurna karena ada proyektor juga. Yang jenengan yang dulu sedekah untuk proyektor ini pahalanya ngalir sampai kapan? Sampai proyektornya rusak. Ya semoga nggak rusak-rusak sampai hari kiamat. Kalau rusak diservis, ya. Semuanya sudah, ya, semuanya yang ikut andil itu dapat pahalanya. Terus, oh ya ini tadi sebetulnya bukan melulu tentang belajar baca Al-Quran, termasuk mempelajari. Bukan. Al-Quran itu dipelajari dari sisi apa aja? Bacaannya, terus apanya? Bukan. Pemahamannya, ya. Tadabburnya, tadi kan ada tadabbur juga, ya. Mungkin ada tafsirnya, ada hukum-hukumnya yang dipetik dari situ apa. Kemudian ada kisah-kisah yang diambil hikmahnya. Itu juga sama, belajar Al-Quran juga. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi juga bersabda, ad-dallu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan itu seperti pelakunya. Saya ulang lagi, orang yang menunjukkan kepada kebaikan, dia itu seperti pelakunya. Saya menunjukkan orang kepada kebaikan, maka seolah-olah saya adalah pelakunya. Maksudnya dapat pahala semisal pahala orang yang melakukan tersebut. Ya, begitu. Ayat yang keempat, ad-da'wah ilallah, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. An yakuna hadafat talibi minal ilmi, hendaklah tujuan penuntut ilmu dengan ilmunya, ya, adalah ad-da'wah ilallah Subhanahu wa ta'ala, berdakwah atau mengajak
kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak. Orang ngajak itu beda dengan orang nyuruh-nyuruh atau merintah. Ya, ngajak itu berarti menggunakan cara yang terbaik, ya, yang sekiranya dengan cara tersebut orang yang diajak itu jadi mau. Karena kita tuh nggak begitu nyaman jika disuruh-suruh, tapi kalau diajak nyaman. Jadi pastikan kita tatkala ngajak, tatkala beramar ma'ruf itu kita sifatnya ngajak, ya. Ngajak, jangan dengan bahasa yang sifatnya seperti merintah atau memojokkan atau ada unsur menjelekkan, ya. Goblok nih, melok ngaji kan, itu ada gobloknya, itu jadi sakit hati akhirnya, ya. Pastikan kita mengajaknya dengan ajakan yang terbaik. Sudah ngajak baik saja, sudah dengan cara yang terbaik aja belum tentu mau, apalagi dengan cara yang tidak baik, kan begitu, ya. Nabi itu kan sebaik-baik pendakwah, kan. Itu aja banyak yang tidak mau ketika di Mekah tuh. Lebih banyak yang mau apa yang tidak mau? Lebih banyak yang tidak mau. Itu padahal sudah cara yang terbaik, apalagi kita ngajak bukan Nabi, ya, bukan Nabi, terus ngajaknya dengan cara yang tidak baik, ya. Lebih tidak mau lagi orang-orang, ya. Harus baik ngajaknya. Wa bayanal haqqi linnas, dan menjelaskan kebenaran kepada manusia. Bil ilmi wal basirah, dengan ilmu dan pemahaman yang mendalam. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ini di surat Yusuf, ya. Ada Pak Yusuf. Surat Yusuf. Ayatnya saya tidak hafal kalau ayatnya, ya. Ini ada di surat Yusuf. Nanti dicek. Qul, katakanlah, hadhihi, ini, sabili adalah jalanku, yaitu ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah. Di dakwah yang benar itu ngajak kepada Allah, bukan ngajak kepada dirinya. Padahal banyak orang yang berdakwah ini membuat orang untuk fanatik kepada dirinya, ya. Iya Bang, enggak? Banyak yang seperti itu, ya. Banyak unsur muji dirinya sendiri, kemudian menceritakan kehebatan-kehebatannya dan sebagainya. Atau boleh jadi ada dakwah itu ngajak kepada kelompoknya, ya, ngajak kepada kelompok. Jangan, ya, jangan. Ini masjid Allah, pastikan kita ngajak kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini ngajak itu ngajak kepada Allah, bukan untuk kepada ketokohan dirinya atau kepada kelompoknya atau yang lainnya. Ngajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ditambahi embel-embel begini, wis melok aku, wis lek melok aku tak jamin surgamu. Ini lebih enggak benar lagi. Karena yang kayak gitu ada, yang kayak gitu itu ada. Jadi ada baiat-baiatnya begitu. Dan anehnya ada pengikutnya, ya. Klaim tadi itu klaim yang bodoh sebetulnya, ya kan? Kemudian ada yang mau ikut, ini lebih bodoh lagi. Kok mau diakali? Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Jadi mengajak kepada Allah di atas ilmu, di atas pemahaman yang mendalam. Jadi berdakwah itu harus dengan ilmu, nggak boleh dengan kebodohan, ya. Nggak boleh kita nggak memiliki cukup ilmu kemudian memaksakan diri terjun di situ. Terus apakah berarti jenengan nggak boleh dakwah? Tetap ngajak dakwah, tapi sesuai dengan kemampuannya. Misalkan sholat, ngajak orang sholat kan bisa ngajak orang sholat, tapi nggak usah dalil jika nggak mampu menyampaikan dalilnya, daripada nanti keliru. Atau kita dakwah bisa ngasih buku tentang sholat, selesai gitu. Ada anak kita yang mungkin kurang perhatian dalam masalah sholat, ya kita ajak untuk sholat, kita dakwahi. Itu bukan tugasnya ustadznya di TPQ atau di Madin, bukan guru agamanya di sekolah, itu tugas bersama, ya, tugas bersama. Bahkan saya ada anak tetangga saya yang meninggalkan sholat, saya juga punya tanggung jawab untuk mengingatkan itu juga begitu. Jadi itu tanggung jawab bersama. Tapi yang paling bertanggung jawab dan bakal dimintai pertanggungjawaban pertama kali adalah orang tuanya, ya. Ana wa man ittaba'ani itu adalah jalanku dan jalan orang yang mengikutiku. Artinya jalannya Nabi adalah ngajak kepada Allah. Orang-orang yang ikuti Nabi sama dakwahnya adalah ngajak kepada Allah. Jadi bukan ngajak kepada dirinya, bukan ngajak kepada kelompok, tapi ngajak untuk bersyariat dengan benar dan mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Karena alasan itu tiap kali saya menyampaikan sesuatu, saya itu nunjukkan ayatnya apa, hadisnya apa. Ini membuktikan bahwasanya saya tidak ngarang, ya, tidak ngarang tapi ada dalilnya begitu. Ya. Nggak ngarang-ngarang. Karena agama itu bukan tempatnya untuk ngarang. Tempatnya ngarang itu di pelajaran bahasa Indonesia. Ya. Dulu kita punya pelajaran ngarang bebas, ya, ngarang bebas. Terus kalau ngarang ngawur nggak karu-karuan, jelek itu ceritanya. Ketika ditanya sama gurunya, kok kayak gini ngarangnya? Nah kan ngarang bebas. Ngarang bebas. Jam berapa? Jam 5.58. Saya rasa cukup ya. Jam 5.58 masih tersisa 6.78. Nanti pertemuan selanjutnya kita lanjutkan. Silakan yang barangkali ingin bertanya, silakan. Dari mana? Nggih, monggo. Salam. Iya. Ini jawabannya cukup panjang. Kita bahas pertemuan yang akan datang aja. Ya, jawabannya cukup panjang. Sudah saya siapkan beserta dalilnya juga. Jadi ada hadisnya panjang dari Sahih Muslim. Bagaimana orang-orang beriman itu diberi izin oleh Allah untuk mengeluarkan orang-orang yang dikenalnya dari api neraka, ya, walaupun dia itu amal solehnya tidak cukup memadai, ya, tidak cukup memadai. Jadi kalau kita punya teman-teman yang soleh, itu diantara keberuntungannya adalah berlanjut sampai ke surga, ya, berlanjut sampai ke surga. Jadi nggak ada orang yang begitu getol berjuang untuk nyelamatin temannya di akhirat nanti melebihi orang-orang yang beriman. Ya. Begitu. Nanti ada hadisnya. Kita bahas pekan depan. Ini sudah saya siapkan. Ya. Syafaat sahabat. Sudah saya siapkan beserta dalil-dalilnya. Oh, segini banyaknya masa ini nanti selesainya jam 7 nanti kalau bahas ini. Ngoten nggih? Ya. Yang lainnya? Mohon ini dulu sebentar. Iya. Iya. Baik. Beliau bertanya, apa yang kita lakukan, ya, tatkala kita ketemu ayat sajadah. Di Al-Quran itu ada ayat sajadah. Biasanya ada gambarnya kubah masjid atau apa begitu. Atau di bagian samping ada tulisannya as-sajadah. Kalau kita ketemu ayat sajadah, sunnahnya, ya, kita adalah bersujud tilawah. Ya, sujud tilawah. Itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah artinya dilakukan dapat pahala, jika tidak dilakukan tidak berdosa. Jadi itu bukan keharusan. Tapi kalau bisa kita sempatkan untuk sujud. Ya. Caranya bagaimana? Misalkan saya ya, saya baca surat Al-Insyiqaq misalkan. Cukup nggak pas sujud ini? Ya. Saya di sini ya. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. Saya langsung cari posisi untuk sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus saya lanjutkan lagi baca Al-Qur'annya. Balilladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un, dan seterusnya. Begitu caranya. Langsung sujud. Sebentar. Yang ini sudah paham ya? Ini sudah paham ya? Ketika nyampe di ayat sajadah langsung sujud. Habis sujud bangkit. Ketika sujud Allahu Akbar, ketika bangkit Allahu Akbar. Langsung dilanjutkan baca Al-Quran lagi, ya, lanjutkan baca Al-Quran lagi. Itu jika di luar sholat. Kalau sholat, maka dari posisi berdiri langsung sujud. Bentuk kebijaksanaannya imam ketika sujud takbirnya dipanjangkan, ya, biar makmumnya tidak ketipu. Karena kadang ada makmum yang sambil menjamkan mata, kadang ada yang ketutup tirai. Ya. Kalau imamnya Allahu Akbar, nanti makmumnya rukuk, ya, makmumnya rukuk. Jadi dipanjangkan Allahu Akbar, sujud satu kali, kemudian bangkit Allahu Akbar,
bukan sami Allahu liman hamidah, bukan. Allahu Akbar kembali berdiri. Jika itu kebetulan akhir surat, seperti surat Al-Alaq itu kan akhir surat. Gimana? Iya, kalla la tuti'hu wasjudhu waqtarib. Nyampe situ berdiri ya. Setelah sujud terus berdiri. Habis berdiri sejenak nunggu makmumnya sudah bangkit semuanya baru rukuk. Allahu Akbar. Begitu bisa. Jika ayatnya itu di tengah-tengah maka baca lagi. Kalau saya biasanya kalau baca surat Iqra habis bangkit dari sujud saya tambah surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar karena khawatir membingungkan. Begitu ya. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya, apakah disyariatkan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar? Maka jawabannya tidak ada satupun hadis yang mendasari itu. Ya, tidak ada satupun hadis yang mendasari itu. Jadi sebaiknya jika memang kita tidak sujud ya kita lanjutkan saja bacanya. Tidak perlu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan mohon maaf boleh jadi ini menyelisihi umumnya masyarakat. Ya. Jadi yang dilihat itu sebetulnya bukan banyaknya orang yang melakukan, tapi tepat tidaknya apa yang dilakukan. Begitu. Tidak dijumpai satupun riwayat, ya, baik hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif jiddan, sampai hadis palsu pun nggak ada yang menginstruksikan untuk membaca tasbih. Tapi yang di sini dimaksudkan adalah bukan berarti baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala haula wala quwata illa billah itu mungkar, bukan, ya. Yang diingkari bukan tasbihnya, tahmidnya, takbirnya, tahlilnya dan hauqalahnya, tapi yang diingkari adalah sifatnya. Sifatnya yaitu mengikat itu sebagai bacaan khusus yang dibaca ketika nyampe di ayat sajadah, sementara nabinya menyuruh untuk sujud tapi dia membuat cara sendiri atau membuat acara sendiri. Paham ya? Jadi yang diingkari bukan tasbihnya. Mohon maaf. Jadi kan ada orang adzan begini misalkan. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Artinya benar apa salah? Artinya benar. Artinya benar. Habis bertakbir kemudian memuji Allah. Kita ingkari apa tidak? Kita ingkari lah. Kita ingkari. Kenapa? Walillahil hamdnya benar, tapi Nabi ngajarinya nggak kayak gitu. Selesai sudah gitu aja. Ya. Jadi yang diingkari bukan pujian untuk Allah. Pujian untuk Allah itu hak, ya, hak disyariatkan. Tapi penempatannya ini tidak sesuai. Jadi jadikan ibadah khusus, padahal dalil khususnya tidak menginstruksikan demikian. Paham ya? Satu contoh lagi terakhir. Jadi ada orang yang bersin, ya, orang yang bersin di sisinya sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar ini muridnya Nabi langsung, Sallallahu Alaihi Wasallam, putranya Umar ibnul Khattab, manusia terbaik setelah Nabi, setelah Abu Bakar itu adalah Umar ibnul Khattab. Ada orang bersin terus dia mengucapkan Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Habis kepres, wahing, gitu misalkan dia langsung Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Ibnu Umar langsung datang, ya. Kemudian wa ana aqulu alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Saya termasuk orang yang sering atau getol mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan assalamu ala Rasulillah. Saya termasuk orang yang ahli muji Allah, ahli bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin laisa hakadha 'allamana Rasulullah. Akan tapi dulu Nabi ngajarinya enggak kayak gitu, ya. 'Allamana an naqul, beliau mengajari kami untuk mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Gitu. Jadi yang diingkari sama sahabat Ibnu Umar, salawatnya apa sifat salawatnya? Sifat salawatnya yang dijadikan zikirnya bersin, ya, zikirnya bersin. Kalau pintu ini dibuka, ya, boleh buat zikir yang macam-macam ini, pintu ini dibuka, nanti syariatnya Nabi Muhammad akan tergeser nanti jadinya. Orang mau masuk kamar mandi sudah ada doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ada orang buat doa kalau mau masuk kamar mandi baca Al-Fatihah misalkan. Nah gimana? Ya? Yang diingkari bukan Al-Fatihahnya, tapi buat aturan dewe ini loh yang jadi masalah. Orang mau masuk masjid ada doanya kan, keluar masjid ada doanya. Kalau pintu ini dibuka boleh buat doa-doa sendiri, maka sunnahnya Nabi siapa yang mengamalkan? Jadi pintu ini harus ditutup. Pintu ini harus ditutup biar syariat tetap murni sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ngoten nggih.
mohon maaf, boleh jadi menyelisih kebiasaannya dengan mohon maaf. Jadi yang benar tuh kita sujud tilawah. Jika tidak sujud tilawah, ya enggak usah, langsung lanjut aja nggak apa-apa. Ya. Baik. Oke. Beliau bertanya mengenai apa yang dibaca. Ya tadi saya lupa. Ketika sujud yang dibaca sama dengan doa sujud pada umumnya. Boleh baca subhana rabbiyal a'la. Boleh baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ya. Biasanya yang subhana rabbiyal a'la ini orang NU, ya. Yang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli orang Muhammadiyah, ya. Padahal dua-duanya dari Nabi Muhammad SAW, ya. Artinya jenengan tidak jadi Muhammadiyah gara-gara baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, dan tidak jadi NU gara-gara subhana rabbiyal a'la wa bihamdika. Kita menjadi pengikutnya Nabi, itu hadisnya sahih semuanya, ya. Terus boleh juga baca subuhun qudus rabbul malaikati waruh. Yang keempat boleh baca yang sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu fa ahsana suwarahu wa syaqqa samahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tapi ketahuan, yang jenengan mungkin enggak hafal. Baca subhana rabbiyal a'la saja, ya. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ngoten nggih? Terus tadi bapaknya tanya berkaitan dengan pertanyaan itu tadi yang sujud tilawah. Silakan. Itu untuk yang syafaat? Oh, okay. Ada yang menyampaikan bahwa seseorang punya rasa sayang sama cinta pada Rasulullah. Iya. Minimal dalam seumur hidup satu pernah bermimpi kepada Rasulullah dan itu menjamin untuk masuk surga. Apa hadisnya? Ya. Beliau bertanya, ya, ada ustadz yang menyampaikan seseorang, ya, untuk bisa dijamin masuk surga itu harus pernah mimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cintanya itu harus sampai pada tingkatan berhasil mimpi. Jawabannya Al-Quran, ya. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan dalil kalian jika kalian memang orang-orang yang benar. Tunjukkan argumen kalian jika kalian memang orang-orang yang benar dengan perkataan kalian. Dan tidak bakal ketemu satupun dalil yang mewajibkan seseorang karena cinta kepada Nabi sampai harus mimpi. Kalau sudah mimpi baru bisa masuk surga. Enggak ada satupun dalil. Betapa banyak di antara kita yang tidak mimpi. Saya enggak pernah mimpi. Saya tidak pernah mimpi. Dan banyak orang-orang soleh yang tidak pernah mimpi. Apakah mereka mau masuk neraka semuanya gara-gara enggak mimpi? Bukti cintanya Nabi itu enggak begitu kaedahnya. Bukti cinta kepada Nabi itu qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah jika kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Jadi buktinya cinta itu ngikuti Nabi, bukan mimpi. Ngikuti Nabi. Acaranya Nabi diikuti itu cinta sudah. Mau mimpi mau tidak, ya. Kalau kita membuktikan dengan cara mengikuti Nabi, bisa masuk surga. Kalau nggak ngikutin Nabi, nanti belum ke surganya masih di telaga itu sudah diusir, ya, diusir. Ya. Jadi ada umat yang datang mau mendekati telaganya Nabi, yang barang siapa minum dari telaga itu nggak akan haus selamanya. Mau didengarkan? Tenang, mau didengarkan? Nabi itu kan nunggu kita di telaga, ya, di telaga. Tatkala matahari didekatkan 1 mil di atas kepala kita, sangat dekat sekali. Semua orang kehausan. Nabi datang dengan membawa telaga yang speknya man syariba minhu la yatma'u ba'daha abada. Barang siapa minum darinya enggak akan haus selamanya. Ini datang umatnya Nabi dikasih minum sama Nabi. Tapi ada yang diusir, ya, diusir dari telaga itu. Kemudian Nabi memanggil-manggil, umati, itu umatku, ya. Terus malaikat ngasih tahu, ya, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Engkau enggak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Ya, mereka tidak mengikuti ajaranmu, ya. Jadi kalau kepingin bisa minum di situ, caranya adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Mimpi nggak jadi masalah, ya. Kalau ada yang kata mimpi, yaitu bonusnya. Kemudian orang mimpi ketemu Nabi itu belum tentu asli Nabi. Saya katakan orang mimpi ketemu Nabi bisa jadi itu bukan Nabi. Kok bisa? Gimana? Bisa jadi setan ngaku-ngaku sebagai Nabi. Ya, itu banyak. Orang yang mengklaim ketemu Nabi dalam mimpi terus ngajarkan ini, ngajarkan itu dan sebagainya,
Dan itu ketika dicek ternyata ajarannya nggak sesuai dengan ajarannya Nabi ketika masih hidup. Maka berarti itu yang datang bukan Nabi. Ya. Terus dari mana tahu kalau itu Nabi? Mungkin kita nggak pernah ketemu Nabi, ya kan? Kalau saya mimpi ketemu misalkan Pak Mustafa misalkan, maka saya tahu Pak Mustafa speknya seperti ini, ya, tingginya sekian, tubuhnya bagaimana, wajahnya bagaimana, saya tahu. Maka benar ketemu Pak Mustafa. Tapi kita ngaku mimpi ketemu Nabi, dari mana kita tahu Nabi wajahnya begitu? Bisa jadi setan itu tampil dengan jubah, dengan wajah yang tampan, kearap-arapan, kemudian pakai sorban, kita mengira itu Nabi padahal bukan Nabi. Itu setan yang hendak menipu kita. Setan nggak mampu menyerupai Nabi, tapi kalau ngaku-ngaku sebagai Nabi bisa di alam mimpi. Jadi dicek ketika mimpi itu apa yang diajarkan. Ketika ajarannya sesuai, semoga itu beneran Nabi. Namun jika tidak sesuai, maka jangan. Dan Nabi itu sudah selesai ngajarin semuanya sebelum wafatnya. Nggak mungkin Nabi ngajarin lagi hal yang macam-macam. Itu berarti menuduh Nabi berkhianat ketika masih hidup dulu nggak disampaikan semuanya. Ada yang disembunyikan, baru disampaikan kepada orang di akhir zaman. Begitu. Jadi tidak ada tuntutan harus mimpi ketemu Nabi. Jadi dengan tenang saja walaupun belum pernah mimpi ketemu Nabi, insya Allah tetap bisa masuk surga. Tidak. Tidak. Iya. Ada yang lebih hebat dari itu. Nggak mimpi ketemu Nabi langsung tapi jadi penduduk neraka. Iya kan? Ya Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Orang-orang yang tidak mau menerima dakwahnya Nabi, nggak mau ngikuti Nabi, ya, itu ketemu langsung. Lebih hebat daripada ini mimpi. Ya. Ini hidup sezaman dengan Nabi, ketemu langsung, dengarkan Al-Quran langsung dari Nabi, tapi nggak mau ngikuti. Itu masuk neraka. Jadi jangan percaya dengan yang itu tadi. Ya. Dalilnya nggak ada. Ya. Dalilnya nggak ada. Kalau ada dalilnya kita terima, jika tidak ada kita tolak. Gitu aja. Oh, terus terakhir. Nih. Agar ibadah kita itu diterima Allah atau baik diterima Allah, kan itu tadi yang pertama kan niat karena Allah, Iya. Kemudian ikhlas karena Allah, kemudian yang kedua kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Iya. Nah, yang pertanyaan saya, bagaimana kita kalau melaksanakan ibadah tapi karena ketidaktahuan kita, karena itu tidak ada contoh Nabi, terus kita melaksanakan karena ketidaktahuan, bagaimana? Syarat diterimanya amal yang pertama ikhlas karena Allah, kemudian tata caranya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Ada orang-orang yang niatannya baik, tapi tata caranya untuk merealisasikan niatan baiknya tidak sesuai dengan ajarannya Nabi Muhammad SAW. Maka jawabannya ya tidak diterima. Karena Nabi bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa melakukan satu amal ibadah atau amal soleh tidak berlandaskan ajaran kami, maka amalan itu tertolak. Begitu. Jadi jawabannya itu tadi adalah jika tidak tahu maka cari tahu. Jawabannya bagi orang yang tidak tahu adalah cari tahu. Orang sakit obatnya dikasih obat, orang tidak berilmu obatnya adalah menuntut ilmu. Nggak boleh apa itu pakai aji-aji prasangka, nggak boleh. Innadz-dzanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya prasangka itu nggak manfaat sedikit pun untuk mencapai kebenaran. Jadi nggak boleh pakai prasaku ngene iki ya wis apik, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Harus ada ilmu yang mendasari itu. Ngoten nggih? Sudah terlanjur kebiasaan itu terus kan enggak tahu bisa. Oh, ketika sudah sadar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berikutnya diperbaiki. Ya, diperbaiki yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak tadi misalkan ya, terbiasa kalau sampai ayat sajadah baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Ternyata tuntunannya Nabi adalah sujud tilawah. Yang dulu diistighfari, yang sekarang diperbaiki. Gitu aja. Begitu aja. Sudah nggih? Hebat sekali dengan ngajinya. Dari jam berapa? Jam 5 kurang 1/4 sampai jam. Hebat sekali. Yang hebat jenengan ya. Baik, mari kita baca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ilmu kita barokah manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.